Kita ke informasi pertama pemirsa, maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Gorontalo pada tahun 2023 ini menjadi perhatian khusus kepada masyarakat Gorontalo, terutama ahli hukum pidana atau dosen hukum pidana, karena rata-rata korban dari TPPO ini merupakan anak di bawah umur. Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang di Gorontalo pada tahun 2023 tidak bisa dianggap remeh oleh pihak kepolisian maupun masyarakat. Bahkan di bulan Oktober tahun 2023 ini ada 2 kasus tindak perdagangan orang di kota Gorontalo, yakni dengan modus pijat refleksi dan perdagangan orang melalui aplikasi online. Hal ini menjadi perhatian khusus kepada masyarakat Gorontalo, terutama pendapat ahli hukum pidana atau dosen hukum pidana. Salah seorang dosen hukum pidana, Yulisa Aprilia Kaluku, mengatakan tindak pidana perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, penampungan, dan penyekapan dengan tujuan mengeksploitasi dan mengakibatkan orang tereksploitasi. Eksploitasi terbagi atas 2, yakni eksploitasi secara ekonomi ataupun seksual. Sanksi yang diberikan apabila perekrutannya orang atau anak di bawah umur 18 tahun atau umur 21 tahun dan belum menikah akan dikenakan pasal 295 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara, sedangkan perekrutannya orang dewasa akan dikenakan hukuman 4 tahun penjara atau masing-masing dikenakan denda 120 juta rupiah. Namun menurutnya hal ini belum efektif untuk membuat efek jerah kepada para pelaku yang membuat hal tersebut. Karena biasanya para pelaku tindak perdagangan orang merupakan bagian dari suatu sindikat atau organisasi, sehingga apabila salah seorang dari mereka telah ditangkap, sindikat ini akan tetap terus berjalan. Julisa menuturkan apabila pelaku tindak perdagangan orang ini merupakan orang di bawah umur, seharusnya diberikan diversi dalam peradilan anak, agar stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dihindari dan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial. Tindak pidana perdagangan orang ini kan sindikat, kemudian terorganisir. Dia bisa melibatkan dari pihak luar negeri. Sementara kalau misalnya mucikari beda lagi. Kalau dia terlibat di dalam mucikari yang disebut mami-mami itu, dia bisa dikenakan pasal 295. Nah, disebutkan dengan pasal 295 ini kita melihat apakah perekrutannya anak di bawah umur atau orang dewasa. Kalau anak di bawah umur, dia ancamannya menurut saya nggak terlalu pas ya, karena hanya 5 tahun. 5 tahun penjara saja untuk anak di bawah umur. Kita ada sistem peradilan pidana anak. Kita melihat itu. Nah, di sistem peradilan pidana anak ini diatur dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Kalau pelaku itu kita nggak bisa disebut pelaku ya, tapi anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum gitu. Kita melihat di situ gitu. Jihad Saputra, TVRI Gorontalo.